Pigi, satu game lagi yang mereka butuhkan untuk bisa lanjut ke babak playoff. Sementara itu, RRQ Sena, mereka setidaknya harus membuat game ini nggak menjadi milik Onyx Prodigy agar lanjut ke best of 5 series kita. Menjadi best of one itu kan ya? Menjadi best of 1 lagi. Betul. Mau nggak mau, kasih yang terbaik karena ini adalah nyawa terakhir untuk di match kali ini. Dan sekarang kita menuju ke Land of Dawn dan MDL Arena. Mana tepuk tangannya? Luar biasa antusiasme dari super fans yang hadir di MDL Arena di Perbanas Institute kali ini, Choji. Iya, karena wajar sekali ya, siapapun yang menang setelah ini akan masuk ke dalam playoff. Itu yang mereka lakukan. Siapa yang akan menemani Bigetron nanti untuk di playoff. Tapi kita mulai dengan dari sedikit perseteruan antar Romer di arah Orange Buff dari Onyx Prodigy. Sedikit aja gangguan ya, namun hanya sekedar mencari informasi, tapi trigger telah digunakan untuk retributionnya dari Boy. Yap, dan memang dengan membawa Grok ya, Idok bisa banget nih untuk selalu membuka visions. Tenang juga gitu buat menghindar dari special migrationnya Boy nanti apabila dia berpapasan di area jungle. Dan Wivers sudah mulai memberikan backup-nya di area Little Wanderer bagian bawah. Tapi aku penasaran sih sama emblemnya Boy yang menggunakan Magic Emblem set. Karena ini menjadi pertanyaan besar. Itemnya kemana? Oh, what? Double kill! Double kill? Bahkan di menit yang pertama, Rins dan juga Idok gagal untuk mengkalkulasi damage yang dikeluarkan oleh Owen. Owen seagresif itu untuk bisa menumbangkan ke arah Rins ya. Dan juga Idok. Karena ya balik lagi untuk Idok di arah early game yang menjadi advantage-nya dia adalah dinding. Keluar dari dinding sedikit aja kena fight satu. Fans seperti itu yang membuat damage output itu gede banget. Apalagi ya balik lagi Arlot ini yang tadi aku sebut. Untuk early powernya ada banget dit. Iya, dan masalahnya Arlot ini nanti ya, dia bisa pakai skill 2 atau Vengeance ya. Itu banyak banget yang bisa nge-trigger. Dari Guinevere bisa, dari Yuranya bisa, kalau kena Shadow Stampede ditarik lagi tuh bakal kena efek dari Demon Gaze-nya. Dan akan mempersulit nantinya untuk RRQ Sena bisa men-take down Arlot dari Owen. Masalahnya, Turtle pertama sudah mulai hadir dan RRQ kayaknya lebih siap nih untuk setup Turtle-nya. Iya, tapi ingat ada sedikit gold gap di angka 800 gold untuk sekarang dan bahkan Idok pun di sini belum menyentuh ke angka level 4. Begitupun juga dengan adanya Owen, namun pergerakan dari Boy sudah mulai agresif dit. Yap, tapi lihat Mas Diren dengan adanya Hardguard memukul mundur. Wow, my god. Ada Light of Blow di sisi belakang sana. Turtle yang pertama didapatkan oleh Ians masih berhasil menghindar. Tapi Dairen terlalu dalam, ada Detona's Welcome yang dibuat. Satu member Owen di sana dipanis, ada pertukaran memang dengan Dairen, tapi Rins ya untungnya masih sempat untuk flicker. Pertukaran demi pertukaran dan satu langkah bagus datang dari Dairen tadi. Dimana zoning out ke arah Boy ngebuat akhirnya Turtle pun susah banget untuk digapai oleh teman-teman dari Onyx Prodigy. Walaupun demikian, dari segi gold lead ini masih sama-sama di angka 700 saja. Karena apa? Tertutup dengan hilangnya satu player tadi, yaitu Dairen di arah teman. Ya, dan yang kita lihat juga di mana sekarang Onyx sudah mulai dikejar kembali ya. Momentum di mana Turtle tadi masih berhasil didapatkan oleh Ians, membuat RRQ Sena setidaknya mendapatkan nafas di menit kedua tadi. Sementara kalau kita lihat pergerakan kedua belah gold laner masih belum menjadi target utama dari rotasi kedua belah tim. Iya, karena dilihat dari segi gold lane powernya ini untuk di arah early sama-sama butuh item gitu loh. Iya, item independent. Jadi nggak ada yang benar-benar bisa menangin banget di arah early-nya kecuali ada gengkingan yang terjadi. Ataupun turtle ke atas. Dan seperti yang kita lihat turtle-nya nanti akan spawn lagi di arah bottom lane. Jadi kemungkinan besar gold lane akan masih tenang lah. Iya, kecuali masih tenang ya. Idoknya ke atas ya langsung nubruk ke arah Bruno. Idok harus juga trigger flicker barusan karena dia kehilangan power of nature-nya. Dan kali ini Savero satu item pertama khas Claw yang akan membuat dia lebih sustain lagi untuk beradu damage dengan seorang Toy. Iya, dengan Debaras dan juga Angela ini adalah combo yang sangat-sangat menyebalkan menurutku juga dit. Dengan power kayak gini kayak udah tebel iya, ngasih slow juga iya gitu loh. Makanya aku ngeliat dengan pemilihan Benedetta ini pinter banget sih dari teman-teman Onyx Prodigy. Menilai slow tersebut dengan adanya Alchemy Slow dan juga passive dari Benedetta yang bisa menyentuh ke arah belakang. Apalagi untuk menyentuh ke arah dari mid lane potensialnya. Ini ada beberapa gold platingan yang diamankan oleh Savero ya. Akan sedikit lebih banyak menguntungkan ke arah Onyx Prodigy. Dan di sisi lain Wipers masih bermain lebih aman. Boy belum coba untuk membuka inisiasi, special migration-nya masih coba ditahan. Karena memang Turtle yang kedua sudah mulai hadir di bottom lane. Ya ini kayaknya Boy udah mulai lebih hati-hati lagi sih dengan adanya pergerakan dari Dairen. Apalagi XP-nya juga udah ada difference sedikit sih walaupun belum jadi angka ya. Oh my god, kombinasi yang langsung membuat Idok
dieliminasi. Out of Honor Blow Petrify. Kali ini belakang Ian dipaksa untuk bermain lebih aman. Tapi lagi-lagi Dairen dan juga Rins. Kombinasi Breakfast Fighter berhasil menghilangkan nyawa dari Yura. Tapi turtle-nya terreset dan sekarang Dairen masih menuju kedua member yang tersisa. Masalahnya Iyas gak punya backupan. Iyas bakal dipanis dan ada Final Slash yang kembali dibuka. Memang pertukaran dengan Boy. Tapi sepertinya Rins masih sempat untuk flicker dan sekarang dikejar oleh Owen dan Wild Charge. Ido, momentum double kill dikantongi oleh Dairen. Dan kali ini Yura gak bisa selamat dengan triple kill di tangan Dairen. Ini Dairen punya power yang gede banget sih dengan power dari lapu-lapunya yang jadi lock on target terus-terusan ke arah dari Yura. Dua kali itu bang otomatis dari segi stack powernya kayaknya nggak bakalan bisa dikumpulkan dengan nyaman dan juga aman untuk di game kali ini. Tapi satu move yang cukup bagus adalah dari Onyx Prodigy di mana mereka tidak langsung engage ke arah turtle-nya, namun engage ke arah Ian terlebih dahulu. Jadi di sini kayak tukar-tukaran power gitu loh. Di satu sisi Owen-nya itu dibikin fat, tapi di satu sisi lagi Dairen-nya yang dibikin fat, Dit. Iya, ini Mas Dairen benar-benar menggila ini. Untuk di menit yang kelima, momentum triple kill malah membuat Araki Sena nggak tertinggal semakin jauh. Onyx lagi-lagi mempersiapkan setup-nya. Final Slash sudah nggak ada. Maju ke arah bagian depan, Idok masih sempat menggunakan Dangerous Welcome Iyas. Tapi Out of Honor Blow lagi-lagi ke lini belakang. Mencoba menghindar. Adanya Netherrealm diaktifkan. Owen masih bisa selamat. Tapi lagi-lagi Mas Dairen mencoba untuk menuju ke arah Boy. Kehilangan banyak HP. Penalty Quiet. Tapi dia gak selamat. Satu member hilang. Bahkan double kill dengan Rincia. Yura mencoba selamat. Tapi dia dikejar dengan beberapa hit terakhir. Shadow Stampede. Dan masih gagal. Tapi itulah target ketiga tanpa ter-pick off seorang Rincianya. Y-Force masih mencoba untuk sustain tapi ternyata tidak bisa untuk sustain dengan keadaan HP seperti itu. Pergerakan dari Onyx Prodigy ini sangat-sangat dibuat pusing dengan adanya Dairen dan juga Angela. Bukan Angela dan Baras, Dit. Iya. Dairen dan juga Angela ini yang harus dipikirkan matang-matang oleh teman-teman dari Onyx Prodigy. Karena menurutku gameplay seperti ini gak bakalan berhenti sampai Bruno-nya dari Xavero jadi item dan bisa melakukan burst power di arah front line dari Araki Sena. Jadi mana ke arah front to back. Apalagi dengan satu turtle seperti itu, Bolt Swinging 800 ke arah Araki Sena dengan item dari Dairen itu full ke arah dari attack power terlebih dahulu. Hunter Strike dan juga 2 dagger. Serta diasurasikan dengan adanya Dreadnought Armor. Iya, dan ini sudah mulai dipegang kendalinya oleh RRQ ya. 1200 gold mereka amankan. Semenjak dari tadi momentum Dairen benar-benar ngasih perimeter ke arah member Onyx Prodigy agar mereka nggak mendekat ke area objektifnya. Dengan beberapa kali percobaan yang dilakukan Boy ini nggak bisa terus-terusan nahan damage. Karena ingat dia lebih fokus untuk men-trigger Spatial Migration dan juga Veiled Requiem-nya ke arah seorang Ian. Tapi Ian nggak mudah juga untuk dipanis. Iya, karena balik lagi Ian kalau udah stacknya penuh, dinosaurnya gede, itu yang membuat akhirnya kayak nggak ada item pun, dia masih bisa nahan banyak sekali damage output yang diberikan oleh Onyx Prodigy. Yang paling aku notice, Dit, Ya. itu active Final Blow, ngelitik doang. Iya, gak terlalu Walaupun kerasa ya. udah Little Evasion. Tapi lagi-lagi nih, membuka pertikaian. Dangerous Welcome diaktifkan Blazing Duet dari Zai. Dengan dia hardcut. Tapi Ian akhirnya terpanis. Mencoba melarikan diri, Y-Force masih bisa menghindar. Tapi volley shot damage-nya terlalu sakit dan harus sudah mulai diantisipasi. Mencoba maju, tapi Mas Dairen datang. Breakfast Fighter, Xavero berhasil menghindar. Tapi gak terlalu lama, Rins berhasil mendapatkan kembali member Onyx Prodigy. Win of Nature belum siap di tangan dari Xavero. Ditambah lagi dengan Flicker yang keluar dari Rincia. Satu love wave itu udah cukup banget untuk langsung bisa nutupin kekuatan dari Xavero. Bahkan tadi ada satu near miss sekali. Dimana Y-Force-nya ternyata masih bisa kabut, Dit. Iya. Masih aman banget. Tapi Ians-nya ini udah mulai terasa sepertinya. Dari segi damage output-nya Onyx Prodigy. Karena tadi Ians yang pertama kali tumbang di teamfight yang besar. Sementara Toy masuk dengan cukup mudah ke arah tengah sana. Menyalakan Blazing Duet-nya. Dan bahkan hampir membuat Netherrealm-nya dari Paramis-nya Yura itu instan hilang. Nah, itu jadi PR juga sih. Netherrealm-nya juga nggak bisa terlalu lama nahan kan. Karena banyaknya area. Wait! Boy berhasil mencuri retribution-nya. Tapi kali ini Blazing Duet dari Toy. Memporak-porandakan Onyx Prodigy. Boy-nya hilang. Masih terjebak di dalam area barrier. Yura. Untungnya ada Shadow Stampede dan hanya kehilangan Boy saja seorang. Tapi memang timing dari retribution Boy itu luar biasa. Iya, dia tumbang tapi tidak masalah karena ini adalah Lord yang cukup
untuk memperpanjang waktu yang dibutuhkan oleh Onyx Prodigy, mendapatkan turning point mereka kembali. Karena ingat, ini perbedaan yang masih tipis sekali. Di angka 9 menit, tapi perbedaan net worth hanya di angka 800 gold saja. Seenggaknya lihat di arah bottom lane. Tidak ada yang clear wave, dengan minion sebanyak itu, Blazing Duet pun kayaknya nggak bakal bisa mampu untuk langsung lakuin clear wave minion di arah bottom lane. Ya, dan wow, ini benar-benar team fight yang tidak ada hentinya ya Joji ya. Nggak ada habis-habisnya. Selalu dimulai team fight demi team fight. Baik kedua belah. Sakit banget. Volley shotnya damage-nya terlalu sakit, wall charge bahkan untuk defensif. Terpaksa di pop up oleh Idok. Dan sekarang masalahnya Lord mendekat ke inner turret top lane dan nggak ada wall charge untuk arah ke sana. Oh, ini 2 turret, bahkan 3 loh di arah bottom lane. Dia lihat bagaimana lapu-lapunya mencoba untuk melakukan clear wave minion terlebih dahulu. Dengan adanya Vendetta dari Y-Force yang mencoba untuk melakukan split push. Di sini aku tadi udah bilang dengan jelas bahwa Xavero dapetin item spike-nya. Ini Onyx bakalan cukup berbahaya dan terbukti dengan hanya 3 hit saja Idok langsung pulang. Iya, sakit banget ya untuk damage dari volley shotnya Xavero. Iya, dan arah ke sana memang Toy ini masih aman Coji. Toy udah dapat golden staff juga. Betul. Kombinasi dengan hard guard nanti akan membuat Toy akan semakin menggila juga nih. Tapi harus sadar karena damage dari Xavero dan juga Y-Force itu akan sulit dibendung apabila belum ada Wind of Nature. Dan ingat ada 2 damage magic output dari Onyx Prodigy. Wow, pick off yang begitu cepat terjadi karena Y-Force. Wall charge yang digunakan setelah an eye for an eye dibuka oleh Y-Force. Timingnya setepat itu dari arah ke sana. Iya, ini kalau masalah pick off arah Kisana udah cepet banget sih. Apalagi dengan power dari Dairen. Bravest Fighter untuk pick off satu aja tuh udah untung banget. Oh tapi dari Jans. Wait, udah ngokang. Nggak jadi kokang. Seru ya sekarang ya, Baki Barat bisa ngokang kaki dulu ya. Iya. Dan langsung pada mundur, member dari Onyx Prodigy nggak jadi di follow up dan ada Blazing Duet. Die! Menggila, membuat Xavero akhirnya terpick off kedua kalinya tanpa sempat menggunakan Purifier dan kali ini Owen terpaksa flicker melarikan diri. Iya, power dari Toy udah mulai kerasa lagi walaupun seperti yang tadi aku bilang untuk di arah early power dari Cloud nggak terlalu kelihatan, tapi ini dia power di arah late gamenya yang bisa dibilang masih sakit gitu loh. Walaupun udah dikurangi sedikit banget damage outputnya. Namun kalau kita ngelihat ke arah dari Onyx Prodigy, ini tergantung juga dengan adanya power dari Yura. Kalau stacknya dari Yura ini bakalan gede banget dengan dia nggak tumbang-tumbang ya. Nethernya malusnya punya defense durability yang cukup tinggi untuk menahan satu Blazing Duet. Iya, tapi masalahnya momentumnya harus tepat juga ya. Tepat banget tapi. Karena kalau enggak ya bakal gampang dihilangkan gitu. Areanya cukup banyak juga loh dari Anarchy Sena karena dari tadi kita lihat ya Dairen gitu yang ngebuka Bravest Fighter-nya ketika Netherrealm diaktifkan. Betul, dan itu udah nge-wipe banyak banget HP sih. Apalagi dengan Hunter Strike yang menjadi item pertamanya dari Dairen. Jadi benar-benar harus main timing juga untuk teman-teman dari Onyx Prodigy. Yap, kayak sekarang Ido coba untuk di all in. File require yang diaktifkan Netherrealm dari Blazing Duet dari Toy. Lagi-lagi membuat Owen dan juga Wyvern gak bisa bertahan. Memang Idok dipanis tapi Ian tertinggal di bagian belakang. Xavero terlalu bebas, mencoba maju kembali. Wind of Nature diaktifkan. Boy, one last hit. Itu dia Mas Dairen. Akhirnya mendapatkan sang jungle. Membuat RRQ Sena punya chance untuk memegang Lord yang kedua. Ya tapi Xavero-nya ini udah mulai ngeri banget dan Yura pun mencoba untuk mencari dan membuka rerumputan sedikit demi sedikit. Namun teman-teman dari RRQ Sena tetap mencoba untuk engage ke arah Lord-nya. Apakah akan dilepaskan? Karena Yura sama Xavero masih ada nih di area purple bomb dan sepertinya dilepaskan ya. Terlalu beresiko juga daripada bakal dipanis. Dan RRQ leading di angka 3.000 gold di menit 13 ini. Iya, dan yang ngebuat teman-teman dari Onyx Prodigy pun harus mau tidak mau melakukan defensive manuver terlebih dahulu. Apalagi dengan adanya Idok menggunakan Grok ya. Ini offensive powernya RRQ Sena bakalan cukup eksplosif sih. Walter sama Blazing Duet aja bayangin itu bisa ngasih damage segede apa untuk teman-teman dari Onyx Prodigy. Iya, dan berkali-kali kita lihat juga Toy masuknya pas banget sehingga dia nggak bisa dipanis gitu Joji. Iya, masih belum tumbang sama sekali tadi. Iya, benar-benar clean banget penggunaan Blazing Duet Battle Mirror Image-nya, apalagi backupan dari Rinse ya. Jadi benar-benar susah untuk bisa menghindari damage output dari Blazing Duet-nya Toy. Iya, dan untuk di arah mid lane pun ini minionnya ditahan juga tadi sama Ians ya. Biar supaya lihat bagaimana efektifnya satu wave minion mungkin bisa sampai ke dalam sana dari arah sana. Ini kayak bakal didobrak abis-abisan sama RRQ Sena. Onyx Prodigy dipaksa bermain jauh lebih aman. Jangan lupakan barrier dari Idok yang bisa dipakai untuk memberikan momentum ke arah RRQ Sena. Dan Lord memang ditahan tanpa sempat menghancurkan satu base turret karena defense manuvernya Onyx sekuat itu
di Lord kedua ini. Yes, defense manuver masih bagus banget, tapi ingat masih ada second wave juga yang mencoba untuk datang dari tengah sana. Dan lihat BMI sudah mulai standby, Dit. Yap, Y-Force kehilangan setengah HP, Final Stage gagal. Wow, Savero. Flying tackle karena bagian depan, benar Fighter diaktifkan. Netherram, tapi lihat, berhasil dihilangkan dengan Blazing Duet dari Toy. Satu member hilang, 2 down. Dan Naraki sana gak puas. Mendapatkan 3 player dari Onyx Prodigy. Mencoba untuk one straight burst kali ini. Final Stage memang sudah dibuka dari Owen. Dan sekarang RRQ lagi-lagi dikejutkan kita semua dengan Bravos Fighter dari Dairon. Wow. Satu movement yang bisa dibilang cukup gambling tadi ya dari Savero ya. Dia mencoba untuk maju ke depan sana, melakukan poking damage, tapi ternyata best fighter itu benar-benar merusak banget di arah backline dan bahkan ngebuka resource skill dari Netherram loh. Ini bakal coba dipaksain sama RRQ. Karena mereka sadar masih ada Toy dengan hard guard. Dan what can you do? Owen gak bisa bertahan. Bahkan terwipe out dengan double kill dari Dairon. Dan RRQ menyamakan kedudukan. RRQ lagi dan lagi mendapatkan poin untuk bisa masuk ke tempat di mana mereka mendapatkan kesempatan untuk menuju ke arah playoff. Seperti dikatakan oleh Radit, ini menjadi game 3-2. Ya ini yang tadi aku bahas, Coji. Gak bakal game cepet, Coji. Udah pasti game full. Best of 5 series. Dan lagi-lagi kita